ngopi rokokan. Pun monggo menawi ada yang tanya. Dimulai dari Bapak dulu kalau ada yang tanya. Sebagai monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Darmuji saking Tambun Bekasi, Gus. Nggih. Alhamdulillah kula mun kalih dinten teng mriki. Nuwun sewu Gus, niki bab masalah baiat zikir. Kula kan dereng berbaiat. Nggih. Kali panjenengan pilih tahun niki napa di bulan Rajab niki durene sampun ditutup. Nggih. Nah mangke enten melih teng bulan napa? Kaping kalihipun kula masalah bab zikir sirul asrar niki kula tesi wuto, tesi dereng sumerep, belum tahu. Kadang-kadang buka melek napa mriku napa niku. Kadang-kadang inget, kadang-kadang boten niku. Napa masalahe dereng klik napa dereng dibuka kucine napa dereng saged napa baiat dereng gadah baiat. Nggih. Nah niku mawon saking kula sepindah malih kula ngaturaken sembah nuwun mugi-mugi Gus tansah pinaringan sehat walafiat, panjang umur, saged membimbing kita sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau Allah masih memberikan kesempatan lagi pada diri saya setelah menulis kitab awal dan kitab akhir, disitulah nanti akan kubuka lagi tentang baiat langsung. Kapan itu? Wong kitab awalnya belum selesai kok. Justru kitab sani nanti, kitab akhir lebih tebal lagi, lebih tebal. Kitab awal belum selesai, masih berapa persen? Insya Allah seperapat. Tahu seperapat? Lah sik diruwuki ngaji terus nang njopo. Makanya walaupun ngaji keluar saya tetap bawa buku, kula tulis. Nanti di rumah saya Arabkan, Indonesianya sudah. Dengan buku yang bukan aslinya nanti kupindah. Nek buku asli ini sing tak gawa iku, waduh, tasnya kurang gede. Jadi nggak oret-oretan dulu, ngerti oret-oretan. Begitu juga terciptanya kitab Ihya Ulumuddin, sejarahnya dulu begitu. Kitab Ihya niku karangan Imam Ghazali. Itu dulu sebelum tercipta
kita kitab tersebut, beliau itu olehnya mendapat permakola itu ketika saat beliau itu jalan-jalan. Yang jelas ketika saat beliau tinggalkan kedudukan secara rohaniah, tinggalkan kedudukan jasmaniah. Jadi jasmaniah, kedudukan sifat basariah itu beliau tinggalkan secara rohaniah. Dulu pernah kuceritakan beliau megendeng, tahu megendeng ya? Mungkin bisa dibuka muqaddimah di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kalau nggak salah, saya pernah membuka kisahnya beliau itu kemana-mana bawa karung, isinya adalah mushaf. Mushaf itu pretelan-pretelan kertas yang beliau tulis ketika saat beliau itu menjauh dari masyarakat, lalu beliau munajat di setiap jalan-jalan terus dapat hidayah petunjuk untuk beliau tulis. Akhirnya di suatu perjalanan beliau sempat dirampok oleh rampok. Dikira isi karung itu harta yang berharga miturut perampoknya. Kalau miturut beliaunya berharga. Karena makalah ini akan menjadikan hati jenengan sadar kalau selama ini kita perilaku hati maksiat pada Allah. Direbutlah oleh si perampok. Karena ketika ditanya, diminta apa yang ada di dalam karung, beliau imam menjawab, lebih baik kuserahkan nyawaku daripada isi di dalam karung. Tambah penasaran toh. Akhirnya ketika saat direbut terus dibuka, miturut orang-orang ahli rampok tadi, barang yang tak berguna. Mohon maaf. Apa yang kusampaikan selama 24 tahun ini, bagi orang-orang yang masuk dalam ayat walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi, mesti menganggap materi saya itu materi seperti roti tapi rasa tai. Berarti harus campakkan. Memang begitu. Tapi bagi hati yang menerima, jauh Bekasi ya apa ke sini? Jauh loh Pak Bekasi ku. Umpama ditempuh jalan kaki. Isok 3 bulan. Lah ngoten nggih. Lho estu. Saya pernah ngaji di Jabotabek itu Bekasian. Pesawat itu saya berangkat sebelum subuh. Jadi pesawat. Pesawatnya kurang lebih ya 1 jam lah. Belum nanti ada check-in, ya tah? Belum lagi pemeriksaan, belum lagi kita dijemput dari Bandara Halim ke lokasi. Paling tidak sampai di lokasi jam 8 lah kami. Itu pesawat. Kalau kita pakai mobil, motor, yes mungkin ya agak lama lagi. Makanya kalau yang jauh-jauh ngundang saya, tolonglah pakai pesawat. Bukannya aku kemenyek kemendol sego jemek iwak. Enggak, boten. Kami pertimbangan waktu. Ya dah. Kecuali seperti Subang kemarin, kan ada barengan di Brebes. Subang ke Brebes ditempuh hampir 3 jam lah, gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau di ujung Jawa Barat sana,
misalnya Jakarta, misalnya. Ya gak mungkin lah saya pakai mobil, gak mungkin. Karena waktu. Makanya di Bekasi itu kami kasih jadwal waktu 3 bulan, kalau 4 bulan sekali mungkin. Itu harus pakai pesawat. Yes. Jadi Pak, ini saya akan membaiat lagi setelah kitab akhir sudah selesai dan kami bagikan terhadap jenengan. Jenengan gak usah takon bagaimana caranya membagikan nanti. Jangan tanya itu, kami masih bermusyawarah dengan pengurus. Ya kalau kitab awal, semua masyarakat bisa untuk memahami. Karena di kitab awal itu juga ada pandangan syariah. Kitab awal masih pakai kacamata syariah. Kalau kitab akhir murni kacamata hakikat makrifat. Udah. Makanya kitab akhir nanti tidak semerta-merta itu aku bagikan terhadap Anda semuanya, ndak. Harus mereka yang sudah membawa wasilah secara khusus baru bisa nerima. Kalau tidak, itu tadi loh. Lah kalau toh itu roti rasa tai lalapot sampai gowo, kan nggak ada gunanya. Percuma toh, percuma. Ya biar roti rasa roti sendiri, golongan yang menikmati, gitu aja. Kita masih musyawarah Pak dengan pengurus di seluruh wilayah, nanti bagaimana cara mendistribusikan. Terus jenengan jangan tanya harganya berapa, koyok wong dodolan ae. Nek umpama saya masukkan bek murtabek, anak bojomu, anakmu, dunyamu gak mampu. Kau tebus gak mampu. Gak mampu. Mboten mampu. Kita akan menebus kitab awal lebih-lebih kitab akhir nggak bisa Pak. Sebab darul akhirah itu yang harus sampai utamakan hubungan hatimu langsung pada Allah, lalu wala tansa nasibaka minad dunya, hubungan jasmaniahmu terhadap sesama makhluk itu dinomorduakan. Itu gak mampu untuk menebus darul akhirah. Karena apa? Karena hubungan dunia ini itu ada waktunya habis, alias tidak kekal. Kalau darul akhirah, kekekalan ada di sini. Ingat, 1 hari masa akhirat itu sama dengan 50.000 tahun masa dunia. Nduk, Akif, nanti tulis man. Tulisnya yang ini sama di bawah siapa? Oh, lupa. Oh ya wis. Jadi Pak, mboten saged kula jawab kapan itu dimulai, tapi jikalau yang belum mengikuti bisa langsung WA saya, terus saya bales, saya kirimi link beat, itu aja. Sama sebetulnya. Jadi kami sudah tidak membeat lagi, walaupun WA ini sudah, WA, telepon sudah kami tutup. Kecuali yang masih kalau buka aksesnya adalah pengurus di seluruh wilayah Indonesia yang ingin berkonsultasi tentang jadwal ngaji, monggo, monggo. Berikutnya yang nomor 2, sederhana Pak, tentang wasilah khusus atau dzikir sirul asr. Gini, kita tahu di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang tauhid bertahap 4 tahap. Pertama di syariat disebut dzikir jahri, muncul dari tauhid la ilaha illallah, pengenalan kita pada Tuhan nama. Kedua la ilaha illahua, tauhidnya muncul dzikir sirri, pengenal kita terhadap Tuhan itu sifat. Lalu berikutnya
Lewat tauhid la ilaha illa anta munculnya dzikir sirul asrar, pengenalan kita terhadap zatnya Allah. Lalu la ilaha illa ana, tauhid pengenalan kita pada Tuhan kita, pada wujudnya. Pun yang jenengan tanyakan tadi adalah dzikir sirul asrar atau kunci untuk menuju ke ahad pada Allah. Memang Pak, di dalam pelajaran pendidikan dinut tauhid yang tidak ada batasnya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, apabila 7 lautan dunia ini, ya, misalkan dunianya itu ada 7, seluruh lautan setiap dunia itu airnya dijadikan satu sebagai pensil atau minyaknya. Terus tumbuh-tumbuhan dijadikan sebagai alat tulisnya. Lalu langit semuanya itu sab 7 dijadikan kertasnya, itu nggak cukup. Tapi di situ ada kunci. Kuncinya semuanya ada di dzikir sirul asrar. Karena apa? Karena di dalam dzikir sirul asrar itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dzikir yang bisa menghabiskan kewujudan iro makhluk. Bahasanya itu at-taghut. Wa may yakfur bit-taghut, barang siapa yang mau meninggalkan selain Allah. Taghut itu selain Allah, isinya adalah makhluk, baik wujudnya yang berkehendak, yang bisa melakukan, yang memiliki, semuanya. Jikalau kau tinggalkan, kau fanakan, maka wa yu'min billah. Disitulah imanmu akan ihsan. Disitulah pertemuanmu kepada Allah. Disitulah yang dimaksud imanmu betul-betul hanya pada Allah. Di situ. Terus pemahamannya bagaimana? Nyun sewu, dulu jikalau jenengan rambut sampai gondrong disertai dengan rasa ujub pada Allah, gondrongmu iku karena kau dalam hatimu ono ujub nang Allah, gundulen. Gak lanang, gak wedok. Ini wong wedok iku kadang-kadang, iki saya hanya menasehati jenengan yang sudah duduk, sudah memegang wasilah khusus pada Allah. Kadang-kadang saya jadi orang perempuan misalkan, bukan jenengan, ngilu Pak, ngilu, ya dah. Terus selalu kita melihat membelai rambut kita, ketoke api, lah ngoten nggih, ngoten nggih, api. Terus muncul di dalam hati kita, cantiknya, jamilahnya kita. Itulah berarti rambutnya telah tumbuh disertai rasa takabur pada. Kalau seperti itu gundulen. Sampean gak iso nggundul, saya aku rapopo. Tapi tak jambah isi engko. Kan wonten salon ya toh, gundul. Gak apa-apa. Atau suami jenengan kongkon gundul. Pasti sampai dianggap, wah aneh-aneh bojoku sak joki ngaji ning Jaya Baru. Nggih, mohon maaf. Artinya apa? Ini nanti dijawab di dalam dzikir sirul asrar. Secara lugat sirul asrar itu di dalam rahasia.
ada rahasia lagi. Dzikir sir disebut dzikir rahasia disebabkan terucapnya nama Allah itu di dalam hati. Orang lain tidak tahu. Disebut rahasia sir. Tapi di dalam sir itu ada rahasia lagi. Secara lugat adalah di dalam rahasia ada rahasia. Sing dimaksud ada rahasia, itulah kerahasiaan Allah di dalam seluruh makhluk yang buta pada Allah. Sebab siapapun kita hati jikalau masih buta pada Allah, berarti Allah itu bagi kita masih rahasia. Lalu itu dibongkar. Piye? Bagaimana caranya? Allah gaib sudah gak jadi gaib, bahkan jadi nyata, hakul mubin. Bagaimana Allah itu rahasia, sekarang bagi hati jenengan sudah tidak rahasia. Kuncinya di dalam tauhid itu hanyalah lewat sirul asrar, yaitu dzikir yang sudah tidak lagi baik lesan maupun hati kau mengucap nama, kau membahas nama, kau membahas sifat, hanya membahas zat untuk bisa sampai pembahasan wujud. Itulah maksudnya. Cara prakteknya bagaimana? Si nyantai nyimet rokok. Bagaimana mungkin kau akan bisa merasakan dengan benar rasa rokok? Nek rokok iku kok wasi ae, gak kok sumet. Ya ora iso lah, Pak. Jadi kudu sampean sumet, sampean sedot, baru rasa itu akan muncul. Gini, Pak. Kita sudah beriman. Kalau kita makhluk itu tidak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Berarti status kita seperti batang. Status kita seperti ya udah benda mati. Seperti wayang kulit, benda mati. Artinya di dalam dzikir tersebut ada aturan pemahaman proses perjalanan ruhaniyah sampean di dalam 3 tingkat. Tingkat pertama disebut su'aul basyirah, artinya di dalam hati sampean itu ada rasa. Rasa itu iman. Contoh, depan saya ada pepaya. Saya ambillah pepaya itu terus saya makan. Hatiku pasti akan yakin. Terasa rasa manis itu berangkat dari pepaya. Oke, ini dulu. Dulu iman kita imannya pada makhluk. Berhubung jenengan sudah memegang sirul asrar, tidak boleh pada makhluk. Dulu dalam hati kita beriman. Kalau segala apa yang muncul dari diri kita itu diri kita yang melakukan. Dan sekarang berhubung Anda sudah bertauhid dan sudah memahami dzikir sirul asrar, maka itu tinggalkan. Tinggalkan iman yang seperti itu. Barang siapa yang mau meninggalkan iman terhadap makhluk, kita yang melakukan, maka wa yu'min billah, kau akan digiring oleh Allah dalam iman yang benar, yaitu ihsan, yaitu makrifat Allah. Rasakanlah, imankanlah di dalam ruhmu, di dalam hatimu, bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul, baik di jagat langit maupun jagat bumi, semua itu yang punya gerak, kehendak,
pemilikan, penguasaan hanyalah Allah. Allah yang mana? Lewat dzikir sirul asrar itulah akan menampakkan, menjelaskan, menyatakan bahwasanya yang dimaksud Allah itu wujudnya adalah ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, yaitu hidup di dalam diri Anda. Ini fungsinya sirul asrar. Di pintu tahapan pertama. Dan cara pelaksanaan yang seperti ini, di pintu pertama harus sampai kibarkan terus, baik dari dalam ibadah murni atau yang tidak murni. Ibadah yang mahdhaf ataupun ghairu mahdhaf. Salat, zakat, poso, haji, maca Quran, tahlilan, istighosahan, iki murni. Terapkan hatimu dengan mendengungkan, berzikir terus hatimu pada Allah lewat jalur sirul asrar. Ini wasilah. Inilah yang Allah maksud tali langsung nang Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Iki. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau pada Allah. Artinya imanmu itu jadikan iman yang ihsan, takwa namanya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Kau akan bisa imanmu jadi ihsan, imanmu akan jadi benar manakala kau wabtaghu ilaihil wasilah. Iki fi'il amar, kata perintah. Wabtaghu, raihlah, ini kan perintah, ya tak? Ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Raih apa? Al wasilata, ing tali khusus pada Allah, hubungan hatimu langsung pada Allah, atau jalan langsung pada Allah, bukan jalan torikoh yang lainnya. Tidak. Ini Pak, harus sampai dengungkan terus dalam hati. Allah sendiri yang menilai Anda. Setelah Allah anggap cukup jenengan itu untuk mengasah dzikir sirul asrar di bab pertama, yaitu su'aul basirah, rasa tadi. Ingat, di dalam rasa ada cahaya. Di dalam roh ada rasa, dalam rasa ada cahaya. Artinya nur makrifat itu Allah nyalakan dalam hatimu. Yang tujuannya adalah mengusir kegelapan hati, mengusir hijab-hijabnya ruh dengan Allah. Apa hijabnya? Al-kaunu minal mukawwanat iku zulmatun, iku makhluk. Tadinya jenengan di dalam hati imani makhluk seperti pepaya tadi, Allah buang. Ya ini yang menggelapkan hati jenengan, yang menghijabi hati jenengan, sehingga hati tidak bisa bertemu Allah atau bersaksi memandang pada wujudnya Allah. Ya karena ini. Sehingga lewat nur makrifat inilah Allah nyalakan untuk menghapus, menghilangkan seluruh kegelapan hati. Laksana secara logis, Anda masuk kamar, lampu kau matikan, kau tidak akan tampak apa yang ada di dalam kamar karena gelap. Ingin terang dan nyata apa yang di depanmu, maka lampu nyalakan. Peteen sekakeli, tes, begitu menyala langsung detik itu kegelapan akan hilang. Seiring berjalannya waktu, cahaya makrifat Allah nyalakan, di situ satu saat itu juga hilanglah kegelapan makhluk, wujudnya hilang. Akhirnya saat itu juga nyatalah wujudnya Allah.
Ini prosesnya. Berarti jenengan dimasukkan di bab kedua ainul basirah. Bertemu Allah, nyatalah wujudnya Allah. Kewujudan Allah akan nyata manakala kewujudanmu itu sudah kembali ke asalnya. Apa asal kita? Tidak berarti kita harus kembali ke tidak wujud. Disitulah nanti akan nyata wujudnya Allah. Terus yang bisa melihat dan menyatakan wujudnya Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Anda, kita, makhluk kan sudah kembali ke asal, tidak ada. Bagaimana perkara yang tidak ada, kita sebagai makhluk itu bisa melihat yang ada? Nggak bisa. Berarti yang disebut makrifat Allah itu adalah yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Disitulah nanti Anda akan tahu siapa sih roh itu. Sementara waktu kan sampai kali kula kan, oleh karena pendidikannya belum di situ, belum prakteknya di situ, roh jenengan anggap makhluk. Lah ngeten dah? Memang gitu. Tapi nanti kalau Anda betul-betul sudah didudukkan Allah di bab kedua ainul basirah, maka bab ketiga secara otomatis hakul basirah. Nyatalah wujudnya Allah, akhirnya Anda mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Surat Toha yang ayat 14. Jenengan nek memahami ayat iku nek gak durung masuk wasilah khusus ya munting sampean. Sampean tahu layangan munting arahnya kemuni. Njojlok nang kedokan yo merotoli. Munting. Munting isa uga sebab mbebesi. Munting isa uga tidak ada keseimbangan antara sayap kiri dan sayap kanan. Munting. Bapak Ibu, kalau sudah di hakul basirah, berarti itulah merdeka roh itu dari belenggunya hawa nafsu. Raihlah makom yang seperti itu walaupun Anda di dunia ini hanya 1 detik. Walaupun lo ya, hanya 1 detik langsung mati. Walaupun artinya jangan sekali-kali Anda belum sampai ke makom ini. Walaupun itu 1 detik. Sebab Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 31, jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku Muhammad ini, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Kekasih Pak. Terus bagaimana kesalahan kami yang berpuluh-puluh tahun menyekutukan Allah, mengadakan sesuatu, menyamakan sesuatu pada Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, setinggi apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa syirik Anda, tatkala Allah yang turun itu pengampunan, maka tadi cawilik bagi Allah. Udah optimis Anda. Nah, sekarang yang terpenting adalah umat iki tolong didiken dengan tauhid la ilaha illa anta, diteruskan la ilaha illa ana. Lebih-lebih mereka yang sudah berumur 30 ke atas atau 40 ke atas, lebih lagi mereka yang sudah tergabung di dalam jam'iyah thariqah, mohon maaf, yang dianggap muktabaroh. Tolong umure tak delok Pak, mlakune kaya ho nenek ho. Ya Allah, kasihan Pak. Ini kula takoki Mbah, pun wusul lah. Wusul iku apa?
Ya Allah. Lah terus jenengan ketika suluk khususiyah niku yok napa sih? Pokoke kula digen maca tok, mirip tok ngoten. Terus si ganjarane gawedhe. Hah, ngoten. Pak, Bu, umur segitu sudah waktunya kita kasih tahu kuncinya. Jangan beliau-beliau biarkan itu. Kasihan Pak. Siapa yang tanggung jawab? Ayo. Beranikah kita sebagai mursyidnya bertanggung jawab? Boten berani. Makanya tolong, berhubung iki ketua Jatman sudah ganti yang beraliansi dengan kiai salaf atau kiai mengerti pondok, ngerti kitab, ngerti tahapan kesempurnaan Islam, yaitu ihsan, yaitu kemakrifatan pada Allah. Tolong lewat medsos ini, walaupun saya lebih muda, saya masih 31 tahun gitu. Ya toh, tolong didengar, ajarilah jamaah-jamaah itu dengan ilmu tauhidnya. Jangan hanya diajak untuk berwirid-wirid saja. Sebab ilmu menurut kami itu diletakkan Allah. Pondasi yang apa? Yang paling utama. Mohon maaf, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dituangkan dalam Al-Qur'an. Ilmu disampaikan itu sebagai modal pokok yang paling penting untuk membuka, mohon maaf, ketidakfahaman kita ketika saat kita beribadah, ketika saat kita menyembah pada Allah. Ilmu pertama. Tapi al ilmu bila amarin kasajarin bila samarin. Percuma ilmu itu kau dapatkan jikalau tidak kau praktekkan, tidak kau amalkan di tengah-tengah kau beribadah pada Allah. Percuma. Artinya ilmu yang jenengan pahami lekaslah harus Anda jalankan dengan bentuk praktek kholwat mekaten. Pun sekilas info. Lanjut.